Misalnya sekarang kita memiliki sistem dua buah muatan listrik yang terpisah sejauh D dan memiliki besar muatan yang sama namun berlawanan tanda, misalnya plus Q dan minus Q. Sistem seperti ini kita katakan sebagai sistem dipol listrik dan kita hendak mengevaluasi medan listrik pada titik P yang terletak pada sumbu dipol sejauh R1 dari muatan Q1 dan R2 dari muatan Q2. Kemudian kalau dari titik pusat dipol, titik P ini terletak sejauh Z. Dan seperti prosedur sebelumnya, kita bisa gambarkan medan listrik di titik P oleh muatan pertama dan muatan kedua, dan kita tentu saja dapatkan medan listrik yang hanya mengarah pada sumbu dipol ini, atau kita katakan pada arah K. Kemudian kita bisa nyatakan ulang R1 dan R2 ini dalam Z dan D, sehingga kita bisa dapatkan ungkapan medan listrik pada titik P seperti yang tercantum dalam kotak biru ini. Yang menarik adalah jika titik P ini cukup jauh, artinya Z ini jauh lebih besar daripada D, jarak antara kedua muatan, maka medan listrik di titik P itu dapat kita nyatakan sebagai sebanding dengan Q muatan kedua muatan titik tadi dikalikan dengan D pada arah K dibagi dengan Z pangkat 3. Nah, Q dikalikan dengan D pada arah K ini adalah momen dipol, sehingga medan listrik pada titik P itu sama dengan momen dipol dibagi dengan Z pangkat 3 dikalikan dengan konstanta seper 2pi epsilon 0. Ini menarik karena pada jarak yang cukup jauh, rupanya titik P itu tidak merasakan muatan Q1 dan Q2 secara terpisah, namun dia hanya merasakan efek dari momen dipol tersebut. Kita dapat lakukan analisa yang sama terhadap medan listrik oleh sistem dipol tersebut pada sembarang titik. Misalnya sekarang kita letakkan titik P ini di luar sumbu dipol tersebut pada jarak A dari pusat dipol misalnya. Kemudian kita bisa lakukan analisa yang sama terhadap medan listrik oleh kedua muatan Q1 dan Q2 sehingga kita bisa dapatkan arah dari medan listrik oleh Q1 dan Q2 seperti ini. Dan kita tahu oleh tinjauan simetri bahwa arah horizontalnya saling berlawanan, sehingga kita hanya memiliki komponen pada arah vertikal saja, yang itu adalah arah sumbu dipol. Sehingga medan listrik pada titik P ini hanya memiliki komponen arah vertikal yang ditunjukkan oleh vektor E dengan warna hijau, yang nilainya dapat kita evaluasi dengan eksplisit dalam notasi A, yakni jarak dari sistem dipol tersebut, dan D, yakni jarak antara kedua muatan titik. Nah, yang menarik adalah jika titik P itu cukup jauh, artinya A jauh lebih besar dari D, maka rupanya kita akan dapatkan ungkapan yang sama, yang mirip seperti sebelumnya, bahwa medan listrik di titik P tersebut sebanding dengan momen dipol dibagi dengan A atau jarak titik tersebut dari dipol listrik pangkat 3. Sehingga di sini kita dapatkan pelajaran bahwa di arah manapun titik P itu berada, jika dia itu sangat jauh dari sistem dipol kita, maka medan listrik di titik tersebut akibat sistem dipol adalah selalu sebanding dengan momen dipol dibagi dengan jaraknya dari dipol listrik tersebut pangkat 3. Sekarang kita akan melihat kasus sebaliknya. Bagaimana jika dipol listrik kita itu berada dalam lingkungan medan listrik homogen. Misalnya kita punya dipol listrik seperti ini, kemudian kita arahkan dengan sebuah medan listrik, maka rupanya dipol tersebut akan terputar seperti ini. Kita dapat memahami apa yang terjadi dengan menganalisa gaya-gaya yang bekerja pada dipol listrik kita akibat medan listrik E. Jadi gaya yang bekerja pada muatan positif dan muatan negatif itu tentu berlawanan arah dan besarnya sama karena besar muatannya itu sama, sehingga pusat massa tidak berpindah. Akan tetapi terjadi putaran pada pusat dipol, dan itu karena ada torka tau yang besarnya itu adalah P, momen dipol dikalikan dengan medan listrik E dikalikan dengan sin theta. P dan E ini adalah vektor. P dikalikan dengan E sin theta ini adalah besar dari secara umum P vektor P cross E, sehingga momen dipol tau itu adalah P cross E, sehingga arahnya itu dapat dinyatakan seperti arah putaran skrup.